pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiani dengan NIM 2313406166 dari kelas BKI 6E dengan jurusan Bimbingan dan Konseling Islam dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di sini saya akan membuat video journaling yang minggu ke-10. Selamat siang pemirsa semua. Kembali lagi dengan breaking news pada siang hari ini. Pada siang hari ini kita akan membahas sebuah fenomena yang sangat umum terjadi. Terutama saat seseorang itu harus tampil di depan banyak orang, yaitu demam panggung atau yang juga dikenal sebagai fobia berbicara di depan umum. Demam panggung bukan hanya sekedar rasa gugup biasa. Ini adalah kondisi di mana seseorang itu mengalami ketakutan yang berlebihan saat harus berbicara di depan orang lain. Bahkan menurut data, sekitar 75% orang dewasa ini pernah mengalami hal ini. Yang artinya ini bukan hal yang aneh. Banyak juga orang yang merasakannya. Lalu, seperti apa sih tanda-tanda seseorang yang mengalami demam panggung ini? Secara fisik, biasanya tubuhnya itu langsung bereaksi. Napas terasa pendek, bahkan sampai tersenggal-senggal. Nah, selain itu muncul keringat dingin, tangan gemeter, dan bibir terasa kering. Wajah biasa memerah dan suara pun sering ikut bergetar. Bahkan ada yang sampai hilang suaranya. Tidak hanya itu, ada juga gejala seperti mual, sakit perut, ataupun pusing sebelum tampil. Jadi ini bukan cuma di pikiran, tapi benar-benar rasa yang ada di tubuh kita. Kalau dari sisi emosional dan pikiran, biasanya seseorang itu merasakan takut dinilai buruk oleh orang lain. Ada juga rasa khawatir akan lupa materi atau takut melakukan kesalahan. Pikiran bisa tiba-tiba menjadi kosong, sulit fokus, bahkan muncul keinginan untuk kabur di situasi tersebut. Rasa yang tidak percaya diri juga jadi faktor yang kuat. Nah, kalau kondisi ini terus dibiarkan, dampaknya ini bisa cukup serius. Seseorang juga bisa jadi sering menghindari kesempatan tampil di depan umum. Akibatnya, karena performa di sekolah atau pekerjaan itu menurun. Bahkan sampai bisa membatasi perkembangan karir, hubungan sosial dalam jangka panjang. Ini juga bisa menurunkan kepercayaan diri, memicu kecemasan sosial. Lalu, apa sih penyebab dari demam panggung ini? Ada beberapa faktor. Yang pertama itu adalah pengalaman buruk di masa lalu. Misalnya, pernah ditertawakan saat dia presentasi di kelas. Terus ada juga yang kedua itu kurangnya persiapan ketika mau berbicara di depan umum. Nah, kalau misalnya kita tidak siap, rasa cemas pasti sangat meningkat. Kemudian juga ada faktor perfeksionis, yaitu kemampuan atau keinginan untuk tampil sempurna. Padahal standar itu seringkali terlalu tinggi. Selain itu, citra diri yang negatif juga berpengaruh. Jadi dia itu merasa tidak mampu atau tidak cukup baik. Dan yang terakhir,
faktor genetik atau bawaan juga bisa berperan. Tapi tenang, demam panggung ini bukan sesuatu yang tidak bisa diatasi. Di sini juga ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Nah, yang pertama, dari segi persiapan, kita bisa menguasai materi yang baik, buat catatan yang rapi, dan pahami yang akan kita sampaikan kepada audiens kita. Terus, kita juga bisa latihan sangat penting. Nah, bisa latihan di depan cermin, teman, ataupun keluarga. Cara lain adalah merekam diri sendiri, latihan, lalu kita evaluasi. Nah, di situ juga kita bisa tahu kekurangan dan kelebihan kita. Nah, kita juga bisa memperbaikinya. Yang tidak kalah penting, kita bisa mengubah cara pandang kita. Jangan anggap presentasi itu sebagai beban, tapi jadikan sebagai pengalaman yang sangat menyenangkan. Semakin kita sering berlatih, semakin kita sering mencoba, biasanya rasa takut akan berkurang. Nah, di sini sebagai penutup, demam panggung sebenarnya hal yang sangat wajar dan bisa dialami siapa saja. Tapi dengan persiapan yang matang, latihan yang rutin, dan teknik yang tepat, kondisi ini bisa dikendalikan. Nah, ingat, setiap orang mempunyai potensi untuk menjadi pembicara yang baik. Tinggal bagaimana kita mau berusaha dan melatih diri kita. Oke, mungkin itu yang hanya bisa saya sampaikan. Mohon kurang dan lebihnya, mohon dimaafkan. Saya Septiani, izin pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.